di Universitas Asia Yogyakarta. Kali ini, di video pertama aku di YouTube ini, aku bakal menjelaskan ke teman-teman tentang pengertian iman kepada Allah, yang meliputi pengertian iman, dalil tentang perintah beriman kepada Allah, pengertian wujudullah, serta pengertian tauhidullah. Nah, video kali ini itu sangat menarik banget, jadi teman-teman wajib banget untuk nonton sampai habis. Nah, yang pertama ini aku bakal jelasin ke teman-teman pengertian iman. Jadi, iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah, Nabi, serta kitab dan sebagainya. Iman itu diyakini dalam hati dengan mempercayai dan meyakini bahwa alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan tentang iman dengan menggunakan lafal yakin loh teman-teman, atau meyakini, yang didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah lain, yakni surah Al-An'am ayat 75 yang artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, ada pula nih ulama yang menyatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman ini dinamakan juga ucapan hati. Makna iman yang ada di dalam hati ini juga berarti lawan dari kekafiran. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa iman adalah keyakinan yang terbentuk di dalam hati, dan itu adalah makna iman yang utama. Kata iman dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu diartikan amal atau aktivitas loh teman-teman. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan Allah akan menyanyiakan imanmu. Maksud dari imanmu ini adalah sholatmu wahai Muhammad yang kau kerjakan ketika masih berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Secara istilah, iman ini didefinisikan berbagai pendapat. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auzi'i, Ishaq bin Rahawi, iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Banyak di antara ulama mazhab Hanafi yang mengikuti definisi ini sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi. Ada pula yang mengatakan bahwa pengakuan dengan lisan adalah rukun tambahan saja, bukan rukun yang asli. Sekte Al-Karamiyah mengatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Sedangkan menurut Jahim bin Safwan dan Abdul Hasan As-Solihi berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan yang ada di dalam hati. Nah, tadi aku udah ngejelasin nih tentang iman beserta dengan dalil-dalilnya. Selanjutnya aku bakal ngejelasin ke teman-teman tentang iman kepada Allah. Dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang-orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Tiada Tuhan sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan tiada Rabb selain Dia, Allah. Tulis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Nah, lalu ada lagi loh teman-teman, dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Aku bakal baca ini artinya, yaitu sesungguhnya Rabbmu ya Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Tidak itu aja, dalil nakli iman kepada Allah juga ada disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 30 yang artinya, maka tak kala Musa sampai ke tempat api itu di seluruh dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa,
sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Gak cuman di surah itu aja nih teman-teman. Lanjut ada di surah Al-Quran surat An-Nabiyah ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada yang mereka sifatkan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi melalui surat An-Nabiyah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah maupun di langit ataupun di bumi selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai dalil akal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadikan bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim yang telah menciptakan langit dan bumi alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adalah adanya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam, tak hanya dibaca tapi dihayati dan dipahami maknanya. Nah, setelah tadi aku ngejelasin tentang iman dan iman kepada Allah, kita lanjut nih ke wujudullah. Teman-teman tahu nggak sih arti wujudullah? Wujud itu artinya ada, sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya bergantung pula pada kesempurnaannya. Nah, dalil naklinya yaitu Allah adalah al-awwal dan al-akhir, atau Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 13. Astagfirullahaladzim, aku T3. Dalil selanjutnya adalah tidak ada satupun yang menyerupai Allah, karena Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya, Allah Maha Esa. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Nah, selanjutnya adalah hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan segala asma dan sifatnya. Ini tertuang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dalil nakli yang selanjutnya, untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dipakai beberapa kanun atau aturan atau hukum. Kalian bisa boleh deh milih salah satunya. Lanjut, dalil akli yang selanjutnya adalah kanun illah, atau segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perubahan, tentu ada sesuatu yang menjadi penyebab suatu perubahan. Dalil akli yang selanjutnya adalah wajib, artinya wajib. Segala sesuatu tidak terlepas dari salah satu kemungkinan wajib, mustahil, atau mungkin. Nah, dalil akli yang selanjutnya adalah kudus, artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah sesuatu yang hadis, baru, ada asalnya, bukan sesuatu yang qadim. Qadim itu artinya tidak berawal. Nah, dalil akli yang selanjutnya atau yang paling terakhir, nidam, artinya aturan dan teratur. Teratur. Seluruh alam semesta seperti bulan, matahari, dan planet yang beroperasi di seluruh alam raya ini itu sudah secara teratur. Kita udah bahas nih tentang wujudullah. Sekarang aku mau lanjut, kita masuk ke tauhid. Tauhid itu ada 3 teman-teman, ada rububiyah, ada uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian yang populer di kalangan ulama adalah pembagian 3 tauhid yang tadi ini. Nah, pembagian ini terkumpul dalam firman Allah dalam Al-Quran yang berada di Quran surah Maryam ayat 65 yang artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Gak ada kan? Karena Allah adalah yang Maha Esa. Dalam firman-Nya, Rabb yang menguasai langit dan bumi merupakan penetapan tauhid rububiyah, sedangkan
maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, merupakan penetapan tauhid uluhiyah. Dan dalam firman, apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia? Itu termasuk penetapan tauhid asma wa sifat. Kita langsung masuk aja ya teman-teman ke dalam tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk yang ada, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Ini tertuang dalam kitab Tauhid Al-Ajadid Syarih Kitab Tauhid 17. Nah, Tauhid rububiyah ini maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Nah, setelah itu kita masuk nih ke tauhid uluhiyah. Teman-teman tahu nggak sih tauhid uluhiyah itu apa? Kalau kalian nggak tahu, dengerin baik-baik ya. Tauhid uluhiyah adalah menauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah disebut tauhid karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk hamba. Adapun maksudnya ialah penegasan atau pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah hak sesungguhnya, yang mereka seru selain Allah adalah batil. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Luqman ayat 30. Nah, sekarang kita udah masuk ke tauhid yang ketiga nih, yaitu al-asma wa sifat. Nah, kalian tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu, kalian dengerin ya. Tauhid al-asma wa sifat adalah menauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan tetapan baginya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa tathil, dan tanpa takyif. Ini juga tertuang dalam kitab Tauhid Al-Jadid ayat 17 atau ya. Nah, tauhid asma wa sifat ini maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal Allah dalam nama sifatnya. Dalam menetapkan sifat sebagai Allah, tidak boleh melakukan tathil, tahrif, tamsil, maupun takyif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha Esa, maksud saya yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Sebagian ulama membagi tauhid itu menjadi dua, yaitu tauhid dalam ma'rifat wat isbat, yaitu pengenalan dan penetapan. Yang selanjutnya tauhid fi tahlab wal qasad, tauhid dalam tujuan ibadah. Jika dengan pembagian seperti ini, maka tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat termasuk golongan yang pertama, sedangkan tauhid uluhiyah adalah golongan yang kedua. Nah, pembagian tauhid dengan pembagian seperti di atas merupakan hasil penelitian para ulama, termasuk seluruh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pembagian tersebut bukan termasuk bid'ah karena memiliki landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sering kita dengar dengan istilah iman yang hakiki. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga.
Ini tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Dalam ayat lain dikatakan, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik ini. Ini ada dalam surat Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Nabi SAW bersabda, tidak berzina orang yang beriman, tidak mencuri orang yang beriman, dan tidak minum minuman keras bagi orang yang minum sedang dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, masih banyak pengaruh-pengaruh lain. Di antaranya adalah menghiasi diri orang-orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan hal-hal yang tidak berguna, sebagaimana Allah berfirman, dan apakah orang-orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam keadaan gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena dia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakat, karena ia mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat, merapatkan tali kekeluargaan, dan membersihkan perasaan-perasaan dari sifat-sifat tercela. Sebagaimana firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 126. Nah, teman-teman udah ngerti nggak maksud yang aku tadi bacain? Yang aku jelasin panjang lebar. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Saksikan terus channel aku ini, karena bisa jadi aku bakal selalu nge-upload tugas-tugas aku yang harus di-upload di YouTube. Jadi kalian jangan lupa like, comment,